pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita manusia mempunyai alat indera di tubuh kita. Masing-masing alat indera yang kita miliki seperti tangan, mulut, kaki ada kegunaannya masing-masing. Kalau tangan itu gunanya untuk bekerja, kalau mulut gunanya untuk berbicara, kalau kaki gunanya untuk berjalan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku selalu membuat hatimu kecewa. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Hati-hati tanganku yang kecil. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-14. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruskah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur pasalnya yang ke-81 ayatnya yang ke-11. Mazmur 81 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 81 ayatnya yang ke-11. Kita mulai. Akulah Tuhan Allahmu,
yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, walaupun kami di rumah, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong pimpin sertai kami dalam kami mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, mereka berada di Mesir. Dia dijajah di sana, dia menderita, dia dipaksa untuk bekerja. Adik-adik, karena umat Israel adalah umat yang dipilih Tuhan, disayangi oleh Tuhan, Tuhan tidak membiarkan umat Israel untuk selalu menderita di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan mengutus dua hamba, yaitu Musa dan Harun. Tapi adik-adik, saat itu Musa memberikan alasan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa berbicara untuk menyampaikan sesuatu kepada Firaun. Tapi Tuhan katakan, abangmu yaitu Harun, dia yang akan berbicara untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, karena Musa merasa tidak mampu, maka Tuhan memperlengkapi dia dengan tanda-tanda mujizat supaya Firaun dapat mengizinkan umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Dia memperlengkapi dengan sebuah tongkat. Dia memperlengkapi Musa dengan sebuah tongkat. Dan Tuhan katakan, saat engkau bertemu dengan Firaun, maka tongkat itu kau ulurkan, dan tongkat itu akan menjadi ular. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu dilakukan oleh Musa, dan ternyata adik-adik, tongkat Musa itu menjadi ular. Nah, untuk itu adik-adik, Firaun juga memanggil orang-orang yang pintar, tukang-tukang sihir. Dia juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa, membuang tongkat dan itu menjadi ular juga. Tapi karena Allah yang berkuasa, maka ular itu memakan ular yang dijadikan oleh para ahli dari Firaun itu dan dimakan semua. Itu berarti bahwa Allah lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa yang lain. Adik-adik, juga masih banyak hal yang diperlengkapi oleh Tuhan kepada Musa karena kekerasan hati Firaun. Maka Tuhan
memberikan beberapa tulang supaya Firaun itu mengizinkan umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Musa mengambil tongkatnya dan memukul ke sungai Nil, dan semua air itu menjadi darah, dan ikan-ikan yang ada di dalamnya, baik itu di sungai, di pari dan segalanya, semuanya mati dan menimbulkan bau yang sangat busuk. Sungguh luar biasa sekali. Namun Firaun tidak mengizinkan. Lanjut, Tuhan memberikan tulah yang kedua, yaitu kata. Jadi kata itu banyak kata. Ada yang masuk di rumah, naik di tempat tidur, pokoknya itu sangat mengganggu adik-adik. Tapi Firaun juga tidak mau mengizinkan umat Israel untuk keluar menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan yang dia sembah. Kemudian tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Banyak nyamuk datang menggigit, tapi Firaun juga tidak mau mengizinkan. Lanjut adik-adik, tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Banyak lalat datang, tapi tidak lagi didengarkan, disukan oleh Firaun untuk keluar dari tanah Mesir. Dia tulah yang keempat, adik-adik, semua ternak itu mati. Datang sampah ternak, semua ternak dari orang Mesir mati semua. Tapi ternak dari orang Israel tidak ada yang mati. Itu karena kuasa Tuhan menuntun mereka, menguatkan mereka. Nah adik-adik, karena Firaun itu orang yang keras hati, masih tetap bertahan, tidak mau untuk mengizinkan umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, pula yang berikut, yaitu bara. Berikut adik-adik, pula yang berikut adalah hujan es. Hujan es. Nah adik-adik, melalui hujan es itu sangat mengganggu. Tentunya adik-adik juga, kalau datang hujan es itu pasti juga kita merasa terganggu. Tapi Firaun tidak membebaskan, masih tetap berkeras hati untuk tidak mengizinkan umat Israel. Dan 10 tulah yang dilakukan terhadap mereka, dan tulah yang terakhir yang ke-10 yaitu pembunuhan terhadap anak sulung dari orang yang ada di Mesir. Nah adik-adik, kalau lewat cerita kita ini, Allah mau menyatakan, atau Tuhan mau menyatakan bahwa hanya Dia yang patut disembah, dipuji di dalam kehidupan umat percaya. Tidak ada Allah lain selain Allah yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu adik-adik juga dalam kehidupan kita hanya satu kuasa yang kita andalkan, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Dan hanya Dia yang kita percaya, Dia yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada Juru Selamat lain selain dari Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah memuji memuliakan Tuhan. Hanya Tuhan yang dipuji dan disembah, dan mengandalkan kuasanya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, cerita kita tadi
kita boleh kembali atau baca di rumah masing-masing dari Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dan pembacaan yang lain bisa kita baca sendiri. Nah, kita akan membaca bersama-sama pembacaan kita dari Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita diantar oleh firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-3. Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-3. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Kita menyanyi, bersyukur, bersyukur, mari bersyukur. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami lewat persembahan. Semoga persembahan yang kami kumpulkan
dapat dipergunakan dengan baik untuk pelebaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan di hari Minggu ini. Kami boleh menyanyikan puji-pujian, dan juga kami telah mendengarkan akan cerita-Mu dari dalam Al-Quran. Kiranya cerita-Mu dari dalam Alkitab itu, Tuhan, kami boleh lakukan untuk mengandalkan akan kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, dan hanya menyembah Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu-Mu. Tuhan, Engkau tetap memberkati, menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka setiap saat. Tuhan lindungi, Tuhan kasihani mereka, Tuhan, sehingga mereka juga tetap menikmati akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap saat. Juga kami berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati, menguatkan orang tua anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh membimbing jalan yang benar, jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati, menguatkan mereka, sehingga mereka atau kakak-kakak kami tetap setia dalam membimbing kami, mengarahkan kami untuk lebih takut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selanjutnya kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menutup ibadah kita. Ayo bangkit berdiri. Tuhan sudah berjanji. Sudah berjanji akan membiarkan aku, akan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, akan meninggalkanku. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya,
Semoga minggu depan kita dapat beribadah bersama di gedung gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bye.